berbuat baik supaya diingat jadi orang baik, supaya nanti kalau anak gue udah gede, anak gue tuh dihormati dan dihargai oleh orang karena bapaknya baik, bukan karena bapaknya tukang cari masalah gitu. Terkadang gara-gara dunia ini kita keliru menyematkan keberhargaan diri kita terhadap orang. Sholat udah, sedekah udah, puasa apa segala macam udah, gini-gini aja hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Find Your Pahala dari Muslim First. Setiap langkah punya makna dan setiap kisah punya hikmah. Hari ini kembali lagi saya ditemani oleh Ustadz Abu Fida dan siapa lagi tamunya kalau bukan Gilang Dirga. Waduh, assalamualaikum. Apa kabar? Baik, Mas Anies. Hati-hati nanti ditiruin saat. Iya benar. Saya makanya mau rubah persona terus pokoknya. Kalau niruin ulama saya takut kualat. Tapi saya sama Bro Gilang ini sekarang lihatnya dari jauh aja karena salah satu acara favorit selama bulan suci Ramadan tuh aksi. Ya alhamdulillah Pak. Saya nggak pernah putus tuh nonton. Waduh, Masya Allah tersanjung saya. Jadi selama sahur tuh kita dapat tambahan ilmu, tapi juga dapat entertainmentnya. Ya alhamdulillah. Jadi Pak. super lucu. Super lucu, saya rekomen. Tapi seru banget itu acara, memadukan. Jadi ini yang start collab gitu antara humor ringan tapi juga ada unsur dakwah gitu, Ustaz. Iya, aksi dakwahnya, aksi. Ya. Keren banget. Dan di Muslim First ini kita kan ingin mengupas dengan bahasa kekinian, bahasa Gen Z yang mudah dicerna oleh para audience gitu, nilai-nilai keislaman kita gitu. Jadi terima kasih banget Bro Gilang Ustadz udah hadir hari ini. Ini dia presenter tapi juga punya kepribadian yang ceria dan menghibur dan pernah punya kepribadian ganda saya pikir. Dan tapi waktu dia sempat sama saya membersamai di kontestasi demokrasi, ini ada perjalanan spiritualnya yang belum terlalu banyak dikupas. Nah, saya pengen mengupas Bro Gilang nih bagaimana perjalanan spiritualnya sampai ke titik balik dan bisa mengubah hidup. Bro Gilang ini jago dakwah juga, Ci. Ustadz, luar biasa. Nyontek. Masya Allah. Saya nyontek bisa. Sama kita juga nyontek para ulama sebelumnya. Masya Allah. Kan nyontek semua. Gitu tuh, kalau orang alim enak tuh. Enggak lah. Benar. Siap. Gimana tuh? Saya penasaran juga nih. Iya, jadi kan kalau bicara soal perjalanan spiritual, saya tuh kan merasanya bahwa dari kecil itu saya ngerasa entah kenapa, apakah ini darah atau gimana, saya tuh memang agak sumbu pendek sebetulnya. Jadi sesuatu yang sifatnya bisa membakar itu akan langsung menyulut gitu. Nah, akhirnya saya sempat ada di titik ketika saya coba untuk menyelesaikan masalah, kok yang keluar malah lebih banyak, effort yang saya keluarkan juga lebih besar, energi yang saya keluarkan juga jadi lebih besar, jadinya rugi untuk diri saya sendiri. Kayak contoh konkretnya adalah waktu saya nyari netizen, Pak, biasa kan kadang artis suka dikata-katain netizen. Nah, terus saya coba laporin ke ke polisi waktu itu. Akhirnya saya harus ikutin prosedur dari kepolisian, memang harus bikin BAP, kemudian harus melaporkan ini begini. Akhirnya waktu, tenaga, uang, semuanya, uang tuh dalam artian transportasi kan juga dihitung tuh, Pak. Ya Ustadz. Nah, akhirnya ya saya ngerasa ngapain hal kayak gini dilakuin gitu, karena kan harusnya harusnya nggak usah digubris lah gitu kan. Nah, cuman kan menerima komentar negatif itu kan sulit gitu, nggak segampang kita ngomong gitu. Nah, akhirnya kesini banyak juga artis-artis yang mengingatkan bahwa Lang, coba deh kalau lu cuek terhadap situasi di luar gitu, lu tidak usah mencari tahu, dan kalau misalkan ada yang komen negatif lu tidak usah baca, pasti hidup lu akan lebih tenang. Nah, waktu itu yang ngomong salah satunya tuh Kang Sule dulu ngomong ke saya begitu. Terus akhirnya saya cobalah gitu sambil dibimbing juga oleh guru spiritual saya waktu itu. Akhirnya setelah puncaknya itu triggernya setelah anak lahir. Jadi pas anak lahir saya ngerasa
udah hidup tuh kayaknya nggak berputar di sekeliling gua nih gitu. Kayaknya gua harus mulai mengorbankan sisi akunya diri sendiri karena gua harus melakukan sesuatu buat anak gua harus ibaratnya berbuat baik supaya diingat jadi orang baik, supaya nanti kalau anak gua udah gede, anak gua tuh dihormati dan dihargai oleh orang karena bapaknya baik. Bukan karena bapaknya tukang cari masalah gitu kan. Kan ada tuh kadang-kadang kita Pak kalau ketemu sama orang, bapak lu tuh baik banget. Karena itu gue bisa sayang sama lu karena bapak lu baik banget. Bapak lu pernah gini. Nah, saya tuh pengen anak saya merasakan itu, makanya saya pengen jadi orang baik gitu. Nah, alhamdulillahnya. Jadi titik baliknya itu justru pas ngejar sesuatu dan akhirnya yang didapat malah hal-hal yang tidak diinginkan gitu kali ya. Iya, kira-kira seperti itu Pak. Kan udah 2 kali ini ikut kontestasi kan kemarin saya kan. Setiap kali saya ini kampanye tuh kalimat yang keluar itu salah satunya adalah saya tidak khawatir kalau nggak jadi karena jabatan rezeki semua sudah diatur oleh Allah. Dua-duanya nggak jadi ternyata gitu kan. Mungkin kata Allah, lu jangan ngomong doang nih, praktekin gitu kan. Akhirnya beneran nggak jadi dua-duanya. Jadi cuman kadang-kadang ucapan sama sikap untuk mengikhlaskan tuh kan beda ya Pak. Berat ternyata ngiklasin itu. Apalagi kan kita punya tim gitu. Kadang-kadang kita ngomong ke tim, udah nggak apa-apa, tenang aja. Bismillah. Mungkin memang belum waktunya begini-begini. Tapi sampai rumah nangis juga Pak. Kayak sedih juga. Aduh kenapa ya gitu-gitu. Nah ya manusiawi mungkin ya Ustadz. Nah cuman kesini-kesininya akhirnya lebih sadar bahwa karena waktu itu ada salah satu ulama di Bandung Barat yang bilang begini, Mas Gilang, sebenarnya hidup Mas Gilang itu cari apa? Pujian dari orang apa pengen dilihat Allah sih gitu. Wah itu mecut saya banget. Waduh langsung kepecut saya. Karena ya selama ini saya jalan sini sana sini terus ngomong. Ya alhamdulillah karena presenter kan jago ngomong, jago punya kemampuan persuasif itu. Tapi yang saya cari memang pujian dari orang gitu. Nah ketika ulama itu bilang, Mas Gilang selama ini mungkin Mas Gilang cari pujian dari orang. Coba Mas Gilang fokus cari ridho dan pujian dari Allah, pasti lebih tenang hidupnya. Itu mecut saya banget dan ternyata bikin saya lebih tenang. Menarik nih. Ini jadi sebetulnya dari tadi saya sambil mikir, ini kayaknya episode kali ini yaitu podcastnya orang-orang yang gagal kemarin, ya dijadiin satu. Jadi bisa curhat sama-sama ya kan? Sama-sama kan? Ya sama-sama ya. Sama-sama. Termasuk saya. Nah, tapi menarik kayak gini. Itu yang tadi Mas Gilang mengatakan bahwa ada seorang ulama yang mengingatkan, ya ternyata selama ini kita atau Mas Gilang maksudnya, termasuk saya juga, termasuk Bang Sandi juga, terkadang gara-gara dunia ini kita keliru menyematkan keberhargaan diri kita terhadap orang. Dalam arti begini, kita ngerasa diri kita berharga pada saat orang lain mengatakan kamu keren, kamu baik, kamu segala macam. Padahal dulu Rasulullah manusia paling mulia aja kan dicercanya luar biasa. Tapi apakah keberhargaan diri kita itu di dalam apa di luar? Kalau di luar repot nih. Karena di satu perkumpulan di sini kita dibilang oke, belum tentu di perkumpulan lain. Akhirnya kita kesini pakai topeng yang ini, kesana pakai topeng yang sana, kan begitu ya. Ini akan capek, lelah sekali hidup kita pastinya. Nah, padahal Allah sudah mengatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu udah statement itu. Sungguh benar-benar sungguh. Ada lam, ada qad. Dia biasanya kalimat taukid tuh. Biasanya berdiri sendiri-sendiri. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Itu kan lamnya sendiri. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Qadnya sendiri. Tapi pada saat ini dijadiin satu, itu perlu kita betul-betul garis bawah. Sebagaimana dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada saat Allah menyebut Rasulullah itu jadi uswatun hasanah, pakai laqad Allah bilangnya. Pada saat Allah menyebut kita ini pencapaian penciptaan terbaik Allah yang sudah sempurna, yang sudah keren banget, fi ahsani taqwim. Kok malah kita meletakkan keberhargaan diri kita di luar? Ada yang meletakkan pada kendaraan, kalau dia nggak punya Alphard dia kurang berharga di depan orang-orang. Akhirnya parkir mobilnya jauh banget gitu. Karena dia diletakkan di sana kan. Pernah tuh saya ngalamin tuh. Pernah. Waktu jadi pengusaha muda. Iya betul. Karena kan masuk satu himpunan, wah mobilnya keren-keren gitu. Waktu saya belum keren, waktu itu saya mintanya dituruninnya di tempat yang jauh. Karena kejadian itu ya. Pernah. Lingkungan mempengaruhi pasti. Lingkungan mempengaruhi. Nah, kita letakkan di sana. Keliru karena Allah sudah ciptakan kita dengan bentuk yang terbaik. Tinggal mencari versi terbaik kita.
Dan Allah tidak akan minta tanggung jawab kita kenapa kita berbeda dari orang lain. Karena kita kan pasti versi terbaik dari diri kita. Itu yang Allah minta dari kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum mastata'tum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin kalian semaksimal yang kalian bisa. Kan versi terbaik. Saya nggak akan ditanya kenapa saya nggak mirip Bang Sandi misalnya dalam karir politiknya, karena saya nggak tertarik politik. Saya nggak ditanya kenapa saya nggak jadi artis kayak Mas Dirga, misalnya Mas Gilang. Ya karena memang saya tidak melirik ke sana juga. Dan antum berdua nggak akan ditanya kenapa nggak jadi ustadz juga. Jadi masing-masing punya perannya masing-masing. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Pada saat ingin ketenangan, ya sinkronize sama Allah aja. Keberhargaan diri kita ada di dalam. Bukan gara-gara orang mengatakan kita begini, gagal kemarin. Gagal dalam konteks itu. Ya kan, gagal dalam konteks itu. Apakah terus Mas Gilang gagal dalam semua hal? Iya, enggak. Jadi ayah yang baik. Karena mencita-citakan nanti anaknya kalau ketemu sama orang lain akan mengatakan ayahmu baik. Ini kan mencontohkan. Jadi teman yang setia. Iya, Masya Allah. Itu luar biasa itu. Jadi itu keberhargaan diri Mas Gilang malahan. Cuman ya prakteknya memang agak susah sebetulnya. Kalau saya sendiri mengalami itu karena di ruang lingkup keartisan itu kadang gengsi itu memang jadi salah satu hal yang utama, benar tuh Pak Sandi. Cuman memang untuk melakukan itu ya harus ada movement kan sebetulnya kan. Nah ya tadi alhamdulillahnya ketika lagi di fase itu ada ulama tadi yang mengingatkan bahwa buat apa nyari pujian orang terus gitu kan. Kita harus ingat juga Allah yang selama ini ngasih semuanya ke kita gitu. Tapi kita nggak pernah kangen sama Allah, ibaratnya gitu. Nah, cuman kan menjalani proses ke arah situ kan juga beratnya minta ampun. Nah, kita mau cari tahu nih pengalaman apa yang paling terpenting saat menjalani perjalanan spiritual itu, dan sosok ini apakah ulama yang tadi, dan bisa nggak kita kenalan sama sosok ulama tadi? Ya, yang ulama yang saya sebutkan tadi itu, yang di Bandung Barat itu yang mengingatkan saya itu. Memang bukan guru spiritual saya sebelumnya. Nah, yang guru spiritual memang selalu mendampingi saya ini, ya kebetulan beliau juga selalu mengingatkan untuk pada intinya tuh lebih kepada kalau seandainya iman kita lagi turun, jangan pernah lupakan sholat. Karena gimana pun juga sholat itu sebagai kunci untuk membuka pintu dari amal-amalan yang lainnya juga. Karena kalau nggak sholat, amal lain percuma, kata dia gitu. Nah, lalu kemudian dia selalu ngingetin bahwa kalau kita terlalu mencintai dunia, mencintai apapun selain Allah, ingat bahwa Allah itu juga bisa cemburu. Jadi jangan sampai kita udah betul-betul berikhtiar untuk mencintai Allah, terus tiba-tiba kita cinta sama hal selain Allah. Nah, ini agak sedikit terlalu tinggi memang bagi dia, mungkin enggak, bagi saya terlalu tinggi. Cuman dia dari awal tuh intinya ngajarin kenali Allah, kenali Rasulnya. Habis itu udah, insya Allah semua pasti akan bisa diterima dengan lapang dada. Karena kalau udah begitu, mau kita luka, mau kita sakit, mau apapun juga, kita tahu bahwa ada Allah. Kita sayang sama Allah, ini maunya Allah. Kalau udah maunya Allah, sama kayak kita cinta sama orang gitu kan ibaratnya. Mau kita dicubit sama pacar sendiri atau istri sendiri atau apa gitu kan ibaratnya. Tetap aja kita sakit sayang gitu, tetap seneng gitu, nggak marah gitu kan. Nah begitupun juga dengan Allah, ibaratnya kalau dikasih ujian apa, ya udah Allah yang ngasih, mau gimana gitu kan, terima aja lah gitu. Ngajarinnya seperti itu. Dan kebetulan kalau yang guru spiritual saya ini, beliau bukan tidak mau ditemui, tapi memang karena beberapa kesibukan lainnya aja gitu. Luar biasa ya. Keren, Masya Allah. Di balik tabir. Perjalanan spiritual dari Gilang, ternyata ada sosok-sosok ulama yang istiqomah yang terus mengingatkan ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, saat peran sosok seperti itu dalam perjalanan karir dan hikmah menjalani spiritual journey itu seperti apa, Ustaz? Iya. Kalau kita tarik mundur ke belakang, bahwa dulu pemimpin-pemimpin yang soleh itu pasti punya ulama-ulama yang menjadi penasehat mereka. Ya, jadi selalu mendekat kepada ulama, selalu mendatangi ulama. Dan perkataan ulama itu bagi mereka adalah tihtah yang perlu dijalankan segera, karena nggak ada kebutuhan
ulama nggak ada kebutuhan sama pemimpin, sama penguasa, nggak ada. Hanya ulama-ulama yang ulama-ulama buruk yang kemudian mendatangi penguasa-penguasa, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Kalaupun perlu mendatangi, masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang. Jadi supaya tidak ada fitnah di sana. Nah, sama Bang Sandi, pada saat Bang Sandi sama Mas Anies jadi gubernur, wakil gubernur kan waktu itu ya. Mas Anies itu kan kakak kelas saya di Jogja, satu alma mater SMA saya. Dan ada teman-teman yang mengajak ke tempat beliau, yuk kita main, kita ngobrol, kita segala macam. Saya nggak pernah mau ikut. Walaupun belum jadi ulama ya, tapi kan bercita-cita untuk ke sana. Karena apa? Karena KTP saya Jakarta dan Mas Anies itu pemimpin saya. Kalau Mas Anies mungkin jadi gubernur Jawa Barat gitu misalnya ya, saya senang sekali karena bukan rakyatnya, bukan masyarakatnya. Tapi karena Jakarta, saya pegang itu. Karena bahayanya begini. Kalau seorang ulama mendekat kepada penguasa, berteman baik, main ke rumahnya, ada hutang budi, maka saat penguasa itu melakukan suatu kesalahan, nggak enak dia mau ngomong untuk menegur. Itu ininya, dasarnya. Dan Masya Allah, ini bukan hanya Mas Gilang tapi Bang Sandi juga nih. Pada saat ini jangan-jangan malah Allah sedang menyelamatkan Bang Sandi sama Mas Gilang. Kenapa menyelamatkan? Punten. Ini mungkin agak sensitif, tapi saya insya Allah saya mengeluarkan kata-kata ini agak semata-mata sensitif dan bisa nyakit. Enggak, semata-mata hanya untuk sebagai kecintaan kepada teman-teman berdua, antum berdua. Bang Sandi kemarin sempat jadi menteri, gitu ya. Bayangkan kalau Mas Gilang terus kepilih kemarin itu, menterinya tetap ya di pariwisata misalnya, punten pariwisata. Ada tanggung jawab moral di sini kepada negara, tapi kan yang paling dahsyat tanggung jawab kepada Allah nanti yang dihisap. Pada saat pariwisata ini dinaikkan, pada saat tidak dibuat kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat buat banyak. Bermanfaat. Dan bahkan misal punten ini masih ada melegalkan alkohol di sana dan lain-lain, bahaya loh. Betul. Sementara Bang Sandi menjaga ibadahnya dengan luar biasa sekali. Mas Gilang juga gitu. Kalau tiba-tiba jadi pejabat misalnya, apakah nanti cita-cita bahwa pada saat anaknya ketemu orang lain dibilang bapaknya baik loh, bapaknya baik nih gara-gara bapaknya baik, karena bapaknya jadi pejabat dan punya kebijakan yang menzolimi orang lain. Akhirnya begitu banyak rakyatnya yang dipimpin sama Mas Gilang itu nyumpahin dan bahkan segala macam dikeluarkan. Nah, dan tadi menarik Mas Gilang bilang jangan Allah ini memang menyelamatkan saya dengan ujian-ujian kayak tadi dicubit, ya kan? Aduh sakit sayang gitu ya, kalau sama orang yang kita sayangi, cintai. Tapi pada saat kita mencintai harta itu bisa mencintai kita balik nggak? Enggak. Sebodoh-bodohnya manusia adalah memberikan cintanya kepada benda mati yang tidak bisa mencintai dia kembali. Yang kedua, pada saat kita mencintai makhluk hidup, pasangan misalnya dengan berlebihan, maka pasangan ini bisa nggak suatu saat akan menyakiti dan mengecewakan kita? Bisa. Saat setelah kecewa, maka rasa cinta itu bisa hilang, berubah menjadi benci. Mau nggak kalau kita diberikan sosok yang mana sosok ini mencintai kita, tidak pernah menzolimi kita, dan juga pasti membalas cinta kita pada saat kita mencintainya, ya, tanpa kemudian mengkhianati kita. Masya Allah. Mau nggak? Pasti mau kita punya yang seperti ini kan? Itulah Allah. Allah mengharamkan dirinya. Allah mengharamkan dirinya loh untuk menzolimi hamba-hambanya. Itu sumpah Allah kepada dirinya. Allah mengharamkan dirinya. Berarti nggak akan zolim sama kita. Tapi kita yang nggak paham bahasa cinta Allah. Yang bahaya. Iya, benar-benar. Karena kata Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah kalau mencintai hamba itu, Allah akan mengujinya. Tanda cintanya Allah. Sama kayak tadi cubitan. Kan diuji itu kan dicubit sama Allah. Ya kan? Nah, itu tanda sayangnya Allah menaikkan derajat kita. Ini lagi dinaikkan derajatnya. Amin. Dua-duanya ini Masya Allah. Mudah-mudahan. Tinggal point of view-nya aja digeser sedikit. Ada juga kadang yang ngomong itu Pak, ya pengen jadi orang hebat gitu, dekat sama Allah. Cuman kemarin dengerin ceramah juga tiba-tiba muncul gitu di sosial media, di YouTube apa di IG saya lupa. Jadi
Ustadz tadi Hidayat yang ngomong, jangan harap kalau misalkan kamu sudah dekat dengan Allah tidak akan dapat cobaan. Nabi aja sedekat itu cobaannya luar biasa. Rasulullah kekasih Allah loh. Iya, Kekasih tapi Allah. dapat cobaan. Gitu. Cobaannya paling berat, Masya Allah. Nah, mau kalau menanya boleh. Boleh dong, boleh. Kan kalau kita mencintai sesuatu yang bisa kita lihat, itu kan mungkin akan lebih mudah bagi kita gitu kan. Karena kita manusia ini kan memang begitu mungkin ya dasarnya. Nah, mencintai Allah itu tuh bagaimana prosesnya, stepnya seperti apa dan bagaimana caranya sebetulnya Ustaz? Iya, Bismillah. Betul. Bagaimana kita mencintai sesuatu yang tidak tampak. Pada saat sesuatu yang tampak aja kita nggak bisa mencintainya. Jadi awalnya Allah mengatakan cintailah sesama makhluk. Dari sana kemudian Allah katakan lagi apa? Kalian tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah sekeliling kalian. Apa-apa yang sudah aku ciptakan. Kemudian Allah buat permisalan-permisalan. Coba buat nyamuk saja, bisa nggak buat nyamuk? Sebegitu kompleksnya badannya dan lain-lain. Nah, sesuatu yang tidak tampak bukan berarti nggak ada. Ini menariknya nih. Sesuatu yang tidak tampak bukan berarti nggak ada. Contoh, sakit. Sakit. Mana sakit itu? Nggak ada. Nggak ada. Gelap, ada ukuran gelap nggak? Gelap bisa dihitung nggak? Ukuran gelap itu berapa? Nggak. Yang bisa dihitung ukuran cahaya. Cahayanya, iya. Gelap itu karena ketiadaan cahaya. Kan begitu ya. Jadi ada yang sebab akibat, ada yang memang tidak tampak. Tapi Allah dikatakan Allah itu akbar, maha besar. Maha besar tapi kok nggak tampak, nggak masuk logik nih. Nah ini orang-orang yang suka pakai logikanya kan. Oke. Bumi dibandingkan matahari, besaran matahari. Diameter matahari itu 500.000 kilometer persegi. Matahari sudah besar, ada lagi yang jauh lebih besar dari matahari, bintang. Namanya Mu Cepei. Itu diameternya 1 juta kilometer persegi. Mu Cepei udah besar, ada lagi yang lebih besar, Iskuti namanya. Bintang yang diameternya 1 miliar kilometer persegi. Sebesar itu, bisa kita lihat nggak? Nggak. Karena mata kita terbatas. Allah jauh lebih besar dari itu semua. Oh pantas. Yang segini besar aja kita nggak bisa lihat, apalagi yang akbar. Yang akbar. Nah, setelah ini ditampilkan sebagai bukti empiris ya, dengan pendekatan ini, maka sekarang tinggal kita bagaimana bisa merasakan. Karena kan yang namanya kehadiran itu ada fakok nih, ada visual, ya auditori, kan macam-macam itu. Nah kehadiran Allah itu bisa dirasakan pada saat apa? Pada saat kita kemudian memahami dan mengerti Allah itu siapa. Allah memperkenalkan dirinya dengan apa. Dan satu-satunya jalan untuk mengenal Allah dan bisa mencintai Allah adalah dengan memahami Al-Quran. Kalau kita nggak mencoba memahami Al-Quran, mustahil bisa cinta sama Allah. Karena itu firman Allah. Sehingga kita bisa mengenal Allah dari sana. Apakah akan dipermudah nantinya? Kan ada janji Allah kalau belajar Al-Quran pasti mudah. Jelas. Apakah kalau perjalanan menuju mencintai Allah itu akan dipermudah juga oleh Allah? Jelas. Karena ada satu hadis qudsi mengatakan begini. Pada saat kita mendekat kepada Allah 1 jengkal, maka Allah akan mendekat 1 depa, ya kan? Benar. 1 hasta depa mendekat, Allah mendekat 1 hasta. Kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menyambut kita. Sebagaimana ada anak kecil yang sedang jalan kepada orang tuanya, kan yang paling senang orang tuanya kan. Ya nak, udah jalan nak. Iya. Itulah begitu bahagianya Allah dan cintanya Allah melihat kita berjalan tertatih-tatih menuju kepada Allah. Nah ini kan kita berjalan tertatih-tatih dalam perjalanan spiritual kita. Kadang-kadang kan kita distracted nih. Yes. Ada gangguan kiri, gangguan kanan. Bagaimana menghadapinya nih, Pak? Sebelum ke Ustadz, ke Mas Gilang dulu. Kan ini kita pasti gak berjalan mulus. Ada momen-momen di mana keimanan kita diuji atau kita lagi down. Kalau Mas Gilang ngadepinnya seperti apa? Walaupun sebenarnya di level saya pribadi sih belum, masih sangat rendah lah, di bawah gitu. Ya tadi Pak, kayaknya saya berpendapat bahwa gimana pun juga jangan tinggalin sholat. Karena sholat itulah yang akan ngejaga kita untuk tetap bisa connect sama Allah gitu. Sholat itu juga yang mungkin bisa membuat kita terhindar dari segala macam mara bahaya dan bala. Dan yang pasti terhindar dari murkanya Allah. Itu aja sebetulnya kalau saya ngerasa. Karena jujur kadang-kadang kita tuh kayak
saya pribadi ngerasain sholat udah, sedekah udah, puasa apa segala macam udah, gini-gini aja hidup. Teman-teman yang lain yang nggak sholat nggak apa, kayaknya ini walaupun ada istidraj istilahnya gitu kan, cuman kayak apa iya coba deh nyantai aja deh, sholatnya nanti gini gitu-gitu. Tapi tetap dijaga sholatnya, itu aja paling Pak. Kalau dulu sempat mungkin sebelumnya ini banget intens gitu kan ibadahnya. Nah pernah juga di satu momen ketika lagi turun baca Al-Qur'annya kurang, hafalan suratnya di nggak kayak dulu, tapi sholatnya tetap kalau aku gitu. Jadi ya mudah-mudahan berharapnya tetap Allah kasih ini lagi, kasih hidayah lagi untuk bisa kembali atau bahkan lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau aku ngejaganya gitu. Ustaz? Ya. Kalau pengalaman saya pribadi ya, sebetulnya waktu di penjara waktu itu, Bang Sandi, itu ada satu pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa itu. Jadi di sel sebelah, di kamar sebelah ada seorang santri ditangkap. Santri itu dia bawa mobil. Mobil ini mobil temannya, ya. Dan tiba-tiba ternyata di dalamnya itu ada sabu-sabunya di lampu gitu. Dia nggak tahu. Tapi karena barang bukti ada di situ, yang bawa dia, orangnya kabur nggak tahu kemana. Akhirnya dia dimasukkan. Nah, suatu waktu dia ngaji. Ya, memang santri benar gitu. Dia ngaji. Pada saat dia ngaji, ada satu ayat yang dia baca, dia nangis. Saya pun di sebelah nangis. Saya gedor tuh. Dinding itu kan dung kedengeran tuh sebelah. Kalau udah digedor, apalagi dari kamar kita tahu ini, ini bos nih, kepala suku nih katanya kan, ini narkos nih, El Chapo nih gedor nih. Terus langsung kepala kamarnya yang bilang, iya bang, siapa yang ngaji tuh? Wah jangan ngaji lu makanya. Wah kelihatan kedengeran cocok gitu kan. Nggak yang ngaji siapa? Saya mau tanya, surat apa itu, ayat berapa? Yang dibaca An-Nahl. Surat An-Nahl di ayat 110. Bunyinya gini. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Tsumma, kemudian Allah membuat statement bahwa Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang hijrah. Kembali ke jalan Allah. Min ba'di ma futinu, setelah mereka mendapatkan ujian terlebih dahulu. Jadi kita menyatakan beriman, kita kembali kepada Allah, nggak mungkin tanpa ujian. Allah akan uji iman kita gitu. Pada saat diuji pasti yang akan lebih dekat dengan hati kita. Kalau tadi dikatakan Allah pencemburu juga kan, maka apa yang paling banyak mengisi hati kita itu Allah akan ujinya dengan itu. Kalau pasangan yang lebih banyak di hati, Allah akan uji dengan pasangan kita. Kalau anak dengan anak, harta dengan harta dan seterusnya. Nah, summa jahadu, dan pada saat diuji mereka sadar itu diuji, ujian adalah bahasa cintanya Allah. Mereka bertahan, jihad itu ijtihad, bertahan. Wasobaru, sabar. Dapat bertahannya, dapat sabarnya. Nah, inna rabbaka, sungguh Tuhanmu. Jadi Allah sampai mengucapkan kalimat sungguh itu sampai 2 kali bersumpahnya. Sungguh Tuhanmu, setelah itu semua kalian lalui, Tuhanmu akan menjadi yang memberikan ampunan dan juga yang menyayangi dirimu. Jadi ampunan itu Ghafurur Rahim. Kasih ampunan, kemudian baru kasih sayangnya. Itu ujian tuh. Pasti akan melewati masa-masa itu. Nah, untuk istiqomahnya ya tinggal channeling itu. Kalau saya dalam keadaan goyang itu, Bang, Mas, saya akan pegang ayat itu aja. Diuji. Dulu pada saat dakwah pertama kali, langsung kayaknya deng. Dengan siapa nggak bisa berdampingan? Ustadz Abu Somnaf bisa, Adi Hidayat bisa, Felix Xiao bisa, semua. Kayaknya waktu itu rebutan gitu, mau bareng-bareng. Saya bilang perasaan saya yang baru ini, kenapa jadi gampang banget kesananya? Ternyata ujian. Ujian demi ujian. Kadang dinaikin, kadang dibejek begitu sama Allah. Semuanya ujian, ya kan? Yang bahaya kalau kita nggak sadar itu ujian, istidraj tadi. Akhirnya bermaksiat. Nah, maka orang yang hijrahnya ngebut biasanya kencang, itu bahaya. Bertahap lebih baik. Yang tadi santai dulu aja. Yang penting sholat yang dijaga benar itu. Itu udah keren itu. Karena sholat itu defensif mekanisme kita. Kalau nggak ada sholat selesai udah. Iya. Udah. Gitu aja.
Mungkin terakhir pesan penutup dari Mas Gilang dengan mencontoh suara siapa ya yang paling Si bapak suka gitu ngagetin. kalau Pak Prabowo nanti bisa bermasalah kita jangan. Izin sebelum menutup Bang Sandi, silakan, sebelum silakan. menutup. Satu lagi. Ini mumpung ada orangnya. Iya. Mas Gilang sebetulnya punya diberikan sama Allah itu kelebihan. Impersonate people kan? Itu susah banget loh. Oh padahal. jelas. Itu perlu riset kan? Perlu channeling suaranya, melihat gerak-geriknya, segala macamnya. Wah, ini modal banget. Saya sebetulnya pengen kalau punya modal itu. Kenapa? Because you can impersonate Rasulullah SAW dengan Masya Allah, kehidupan. merinding saya, ya Allah. Coba. Ya. Bukan meniru suara atau wajah atau tingkahnya, tapi tiru gaya hidupnya dengan membaca sirah nabawiyah. Ya. Wah, bisa jadi contoh. Jangan-jangan bisa jadi panutan saya juga nantinya. Kemarin waktu mencontohkan Banjar Pranowo itu lucu banget loh. Jadi dia tapi ini ternyata membekas loh. Jadi ada seorang murid ya SMA tuh nggak mau dikasih sepeda gitu. Terus mintanya laptop ya. Akhirnya minta laptop setelah ditelepon berkali-kali oleh Pak Ganjar waktu itu. Akhirnya dikasih laptop dan ternyata itu yang mengubah hidup dia. Laptop itu yang menjadikan dia sekarang seorang dai. Oh, Masya Allah. Bisa begitu. Luar biasa. Ya. Teman-teman, ada yang mau ke Tanah Suci? Yuk ikutan Muslim First Challenge. Caranya gampang banget. Cukup download aplikasi Muslim First dan catat ibadah harian kalian sekarang juga untuk kesempatan umroh atau haji gratis. Pak, itu tadi ngomongin Tanah Suci, saya juga mau Pak diajak Pak. Karena suasananya tuh selalu bikin kangen, penuh doa, damai, bikin hati tenang, Ustadz. Ya semoga ya Allah, semoga saya segera dapat panggilan ke sana. Amin. Benar banget Mas Gilang. Ya. Memang Tanah Suci itu selalu buat kangen karena ibadah di sana tuh nikmat, beda ya. Beda banget. Beda dengan di sini beda. Pasti suasana yang akan membedakan. Semoga insya Allah kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk merasakan sama-sama di sana insya Allah. Terima kasih Mas Gilang, Ustadz Abu Fida. Teman-teman di rumah, yuk sambil perbaiki diri, tingkatkan ibadah kalian bersama Muslim First. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan peluang untuk berkesempatan umroh atau haji gratis. Amin. Silakan ditutup dengan your best impersonation. Aduh, mesti impersonate banget ya Pak ya. Oke. Saya cuma mau ini aja, merimain kembali dulu iklan yang sempat viral yang pernah zaman saya kecil dulu tuh ini Allahyarham Kiai Haji Zainuddin. Kiai sejuta umat. Iya sejuta, dai sejuta umat. Dai sejuta umat. Nah, kira-kira begini kalimatnya. Hakikat puasa adalah membentuk kemanusiaan yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau di bulan ini kita berikan keluasan rizki, jangan lupa di sana ada hak anak-anak yatim, janda-janda tua, orang-orang jompo yang tidak mampu, yang hak itu harus diberikan kepada mereka. Bulan ini penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisinya dengan berbagai kegiatan ibadah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya tadi sengaja merem loh. Saya sengaja merem kayaknya Kiai ini luar biasa. Ini kan beliau sebetulnya nggak jauh dari sini tinggalnya di Gandaria. Dan jadi kebanggaan kita. Betul. Saya juga khawatir tadi pas susah merem, takut mirip Kiwil. Terima kasih kita tutup perbincangan kita bersama Mas Gilang juga. Wongkito Galuh. Luar biasa dan Ustadz Abu Fida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.